Bismillahirrahmanirrahim. La hadir Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما روح آبائي وأخواني الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين ولكل ناس بكل جميع حاجاتنا حسن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita. Sebagaimana yang kita kaji sebelumnya, yaitu kita mengkaji hadis. Kita sekarang kembali kepada fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan maunah kepada kita semuanya. Salatullah salamu tak lupa kita turunkan junjungan kita Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang tak henti-hentinya berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga kita kenal indahnya agama Islam. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita terakhir. Kita membahas tentang masalah as-su'u. Yang sekarang kita membahas masalah an-najasatu, najis. Apa itu najis? Dikatakan oleh para ulama, hiya al-qadzarah allati yajibu 'ala al-muslimi ay yatanazzahu 'anha wa yaghsilu ma asabahu minha. Najis itu adalah kotoran yang wajib bagi seorang muslim membersihkan, baik itu dengan apa? Membasuh apa yang terkena daripada najis. Itu yang disebut namanya najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang taubat dan orang-orang yang senantiasa bersuci. Ini dasar bahwasanya kita wajib bersuci dari najis. Kemudian banyak lagi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. At-tahuru syatrul iman. Suci itu bagian dari iman. Bukan an-nadhafatu minal iman. Kalau an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis, tapi itu adalah kata-kata mutiara. Nah, jadi dibedakan mana hadis, mana yang bukan. Banyak yang dianggap itu bukan hadis jadi hadis, yang hadis malah bukan hadis. Ini sering sekali terjadi. Di sini dikatakan anwa'un najasat, macam-macam najis. Yang pertama adalah al-mayyitatu, bangkai. Apa itu bangkai? Wahiyya ma mata hatfa anfihi. Sesuatu yang mati dengan sendirinya, itu namanya bangkai. Najis, tidak boleh dikonsumsi. Ai min ghairi tadhkiyah, tanpa adanya disembelih secara syar'i. Ya, misalnya ayam sakit, udah nak mau mati kan, udah mati, sayang nih kalau enggak dimakan. Ya, enggak boleh, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena ada hadis dari Abi Waqid Al-Laythi. Ada Abi Waqid Al-Laythi, ada Imam Al-Laythi. Ini berbeda orang. Ya. Kalau Imam Al-Laythi
Itu imam besar hadis juga dalam masalah fikih. Tapi sayang beliau tidak tersebar ilmunya atau pendapatnya karena tidak mempunyai murid. Nah, jadi dulu ada orang alim nggak punya murid, ada Pak? Ada orang alim nggak punya, makamnya di Mesir. Saya pernah ke sana. Ada masjid namanya Masjid Imam Laits. Orang alim, alim tapi pendapatnya tersebar. Ya ada dikutip-kutip beberapa pendapat ulama mazhab, tapi sayang karena tidak banyak muridnya, maka ide-idenya tidak tersampaikan. Makanya barokahnya ngajar itu ya memperbanyak apa? Memperbanyak murid supaya ide-idenya tersampaikan. Nah, itu ada ulama besar hadis itu tidak tersebar pendapatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maqata minal bahima, sesuatu yang terpotong dari hewan, wa hiya hayyatun fa huwa mayyitatun, tadinya dia hidup kemudian dia meninggal, maka itu disebut namanya bangkai. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, ini kitabnya disebut namanya Sunan, Pak. Ada kitab namanya Sunan. Kalau sering dengar kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan Tirmidzi, kitab Sunan ini disebut Sunan itu karena kitabnya disusun berdasarkan fikih. Nah, coba ya. Wa hasanau, dan menghasankannya. Qala wal amalu ala hadza 'inda ahli ilm, dan boleh beramal menurut para ulama ahli ilm. Kemudian dikatakan wa yustasna min dzalik, kemudian dikecualikan. Yang pertama yang dikecualikan adalah mayyitatus samak wal jarad, yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi ikan bangkai dibekukan itu tidak apa-apa, halal. Ya. Karena kalau nunggu ikan itu hidup terus, nak mau dipotong repot. Karena jumlah ikan banyak sekali. Kemudian jarad, belalang, laron, jenis belalang itu halal. Jadi kalau nggak ada ikan sekarang ngambil belalang kemudian dikasih tepung, dirempey halal itu Pak, halal. Pernah nyoba? Rasanya gurih-gurih di mana gitu? Gurih-gurih. Saya pernah nyoba Pak, kecil dulu karena ini belalang boleh banyak dulu orang rempey orang-orang dulu rempey. Fa innaha tahiratun, karena dia suci. Maka dikatakan oleh Ibnu Umar di hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah di antara sahabat yang dicintai Nabi. Ini Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar. Sahabat yang dicintai Nabi. Ini di antara sahabat yang paling banyak haji, paling banyak umroh. Hajinya 69 kali. Umrohnya 1000 kali. Ini paling banyak nih. Ya karena dekat Pak. Dulu nggak ada antrian kalau sekarang antrian. Ini paling banyak dan ibadahnya Masya Allah. Jadi Nabi melakukan apa, beliau ngikut di situ. Itu Ibnu Umar. Makanya orang yang sangat disayang. Ibnu Umar ini beda dengan bapaknya. Kalau bapaknya ini tegas, Ibnu Umar lembut. Makanya sumber ilmu anaknya anaknya Umar bin Khattab ini. Makanya Umar pernah berdoa, ya Rabb tolong nanti jadikan salah satu keturunan saya orang yang adil dan orang yang berilmu. Ada nanti keturunannya namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi wali nanti. Itu pertama kali membukukan hadis beliau itu. Idenya kakeknya, buyutnya, yang membukukan nanti cucunya itu, cicitnya. Namanya Umar ibnu Abdul Aziz. Ibnu Umar ini tidak mau Pak. Ibnu Umar tidak mau. Dia kalau ada konflik menghindari dia.
Bahkan harusnya ini salah satu kandidat khalifah, belum tidak mau. Beliau hanya konsentrasi dalam bidang ilmu. Makanya ada tipologi ulama dibagi 3. Ada memang itu yang tidak mau betul dengan kekuasaan, jauh betul, banyak. Beliau Imam Hambali nggak mau. Ditawari jadi hakim tidak mau, ditawari jadi penasihat khalifah tidak mau, ditawari apa tidak mau. Sampai suatu ketika Imam Syafi'i itu pernah jadi hakim. Beliau mengatakan, laula anta Syafi'i la araftu minhu abadan. Kalau kau bukan guru saya, Imam Syafi'i, selamanya saya nggak akan ingat kamu. Ini tipologi yang pertama. Ada yang memang betul. Makanya ada ulama yang tinggal di bukit. Sekarang kan ada. Tinggal di bukit, tidak mau ketemu orang. Yang kedua, ada tipologi ulama memang di tengah-tengah. Artinya bersinergi dengan pemerintah, memang ada. Memang harus ada yang seperti itu. Kalau tidak nanti repot. Karena para nabi mengatakan kalau 4 ini bersatu, negara aman. Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah umara. Umara kontrolnya ulama. Yang ketiga orang kaya yang mensupport, karena dia punya uang. Yang keempat doanya orang fakir. Kalau 4 ini bersinergi, selesai negara itu insya Allah aman. Nah, kalau ini tidak bersinergi, negara ini kacau. Makanya apa? Ada ulama memang yang dekat, seperti contoh Abu Yusuf. Abu Yusuf itu qadhi. Ya, hakim di zamannya siapa? Di zamannya Harun ar-Rasyid. Kemudian Imam Asy-Syafi'i. Kemudian beberapa ulama-ulama yang lain itu ada yang dekat. Jadi kalau misalnya Imam Malik sama. Imam Malik dulu, ulama-ulama dulu. Imam Malik itu sangat ditakuti, Pak. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu dianggap wibawanya lebih tinggi dibandingkan dulu ada rekannya ulama besar hadis juga sama namanya Ibnu Uyainah. Kenapa? Jadi ulama-ulama dulu itu mau ngajar kalau selama itu di masjid atau di surau. Ya. Tapi kalau disuruh ngajar ke rumah, dia berpikir. Imam Malik tidak mau saya. Pernah ditelepon Ar-Rasyid dulu khalifah, kalau bahasa kita presiden, suruh ngajar di rumahnya. Beliau mengatakan tidak. Beliau mengatakan tidak, saya tidak mau merendahkan ilmu. Kalau kau mau datang ke rumah saya, kalau nggak datang ke masjid, temui saya di majelis ilmu. Makanya dikatakan oleh para ulama, haibahnya Imam Malik, haibahnya, wibawanya Imam Malik itu lebih tinggi dibandingkan Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah. Jadi seperti itu ya, itu saking dimuliakannya ilmu. Makanya Imam Malik itu kalau ngajar diambil ya baju yang menurut beliau paling baik. Kalau ngajar di Masjid Nabawi itu saking takutnya kakinya nempel dengan kaki Rasulullah SAW, sandalnya dilepas. Sandalnya itu dilepas. Itu Imam Malik, bagaimana menghormati ilmu. Makanya ini penting, ini adab. Kelihatannya sepele tapi penting, Pak. Makanya kalau ada anak baca Al-Quran, kalau bisa bajunya, kalau dia pakai kaos suruh ganti. Apalagi pakai singlet, suruh ganti dia. Karena ini ilmu. Kalau kita hormat dengan ilmu ini mudah masuk, Pak. Tapi kalau kita meremehkan ilmu, susah ini masuk. Itu real, Pak, itu, Pak. Apalagi belajar tafsir, belajar menghafal Quran. Karena butuh hati yang bersih. Makanya dulu ulama-ulama dulu kalau mau ngajar itu ganti betul bajunya itu, tidak sembarangan. Ya. Ini Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini termasuk yang disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan, beliau mengatakan kalau Rasulullah SAW ahallal lana maitatani wad damani, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Apa itu? Yang pertama maitatani al-haud, yaitu apa namanya? Khut itu arti aslinya itu adalah ikan paus, ikan besar. Hut namanya, maksudnya ikan. Jadi tidak apa-apa. Ikan itu boleh, wal jarad, dan belalang. Wa amma dimani, adapun dimani itu yang pertama adalah kabat. Kabat itu hati atau kibdah, bahasa kita namanya kibdah. Kalau di Arab itu hati, bahasa Arab bukan qolab. Makanya para pakar kedokteran ada mengatakan kolbun itu jantung, bukan hati. Ya, kolbun itu jantung.
Makanya di sini namanya kabat. Kabat itu adalah hati. Ya. Watohal dan empedu. Pahit itu kan, rasanya pahit. Biasanya untuk obat. Halal itu, Pak. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan Ibnu Majah, Baihaqi dan Daruqutni. Ingat Imam Ahmad di bawahnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari di bawahnya Imam Syafi'i, Imam Tirmidzi di bawahnya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadis. Ada kitabnya, Pak, tapi tidak populer. Kitabnya namanya Musnad Asy-Syafi'i. Ya, ada sekitar 15-an jilid. Imam Baihaqi dan Daruqutni dan mengatakan wal hadis dhaif. Ada mengatakan hadisnya dhaif. Kemudian yang berikutnya kedua, maitatun ma la damun lahu sa'ilun. Bangkai yang tidak mengalirkan darah. Kan namli seperti namel. Namel itu apa? Semut. Semut itu tidak apa-apa. Jadi kalau ada sholat, semut nih kita pencet, tidak apa-apa. Batal sholatnya? Tidak. Dia tidak najis. Ya, warnahal, kemudian tawon. Ya, tawon. Kita pukul kena ini kita, kan nggak mengeluarkan darah itu, tidak apa-apa. Itu Bu. Nyamuk, tidak apa-apa. Nyamuk kalau gitu ya, ini kita pencet, darahnya keluar, tidak apa-apa. Karena dia darah nggak ngalir, tidak batal sholatnya. Tidak batal. Ya daripada garuk-garuk. Apalagi yang nak mau mati, garuk-garuk ini, ya. Tapi jangan dikawannya, pop ini, batal, ya. Batal ya, boleh. Ya. Makanya ada fatwa, tidak boleh kemana ya saya sampaikan, bunuh nyamuk itu pakai apa? Pakai raket itu. Fa innaha tahiratun idza waqa'at fi syai'in wa matat fihi la tunajjisuhu. Dan sesungguhnya dia itu suci. Itu suci. Maka jika jatuh ke mana saja, misalnya jatuh ke minuman itu. Ngopi misalnya, atau ngeteh ada nyamuk, ada lalat, tidak apa-apa, Pak. Tausir tidak apa-apa. Kalau lalat kita celupkan galau-galau. Karena sayap kanan itu penawar, yang kiri itu racun. Jadi kalau ada lalat dimasukkan. Nah, gitu. Jangan langsung dibuang, mubazir, dosa gitu. Kemudian yang berikutnya azmul maitah, yaitu apa? Azmul maitah yaitu tulang bangkai. Tulang bangkai tidak apa-apa. Makanya kalau ada orang itu jual daging kan di pasar. Bagaimana hukumnya kita nyari daging di pasar? Nyentuh tulang itu, adzan, Allahu Akbar. Kita masih ada wudu, langsung sholat boleh. Langsung sholat Bu, kan tidak najis. Cuma paling bau baik, lengket. Tapi najis apa tidak? Tidak najis dia itu. Tidak najis. Kemudian yang berikutnya waqarnuha, tanduk. Tanduknya itu tidak najis. Boleh pegang tanduknya. Tanduk tidak najis itu. Kemarin saya dengar ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuda di mana? Taman Zoo meninggal dunia itu ya. Kuda di Taman Zoo meninggal. Kalau pegang apanya? Meninggal pegang apanya lagi namanya? Apa? Gadingnya ya. Tidak apa-apa itu, Pak. Ya, kemarin katanya beritanya meninggal kan? Ya, gajah. Tidak apa-apa itu. Wa dhafruha, kemudian kukunya. Tidak apa-apa, pegang kukunya tidak apa-apa, tidak najis. Wa sya'ruha, bulunya tidak apa-apa. Ya, bulunya tidak apa-apa. Wa jilduha, dan kemudian kulitnya. Ya, wa kullu ma huwa min jinsi dzalik tahirun. Dan semuanya itu para ulama menghukumi suci. Kemudian yang berikutnya ad-damu, darah. Darah itu najis, ya. Sawa'un kana daman masfuhan
Kadzam allati yajru minal madbuh. Dari darah yang dialirkan yang saya motong apa, ketika nyembelih muncrat dia itu najis, Pak. Itu najis. Amdamul haid ataupun darah haid itu najis. Makanya mohon maaf, kenapa dikatakan dalam Al-Quran wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Janganlah kalian menggauli perempuan yang sedang haid dan itu adza. Kalau kata adza dalam Al-Quran adza. Jadi adza dalam Al-Quran itu kalau orang berbicara ngomong itu sampai sakitnya di hati, itu namanya adza. Kalau dalam Al-Quran dikatakan kul huwa adza, itu adalah penyakit. Ya. Makanya apa? Orang kalau istri haid tidak boleh menggauli istrinya karena itu darah penyakit. Kalau dipaksakan, para ulama mengatakan kalau dipaksakan dia, kalau sampai darah haid itu masuk ke rahim seorang perempuan, maka dia bisa merusak rahimnya. Dan itu jangka panjangnya rahimnya diangkat. Kalau itu mohon maaf masuk darah haid itu, bakterinya masuk ke penis laki-laki, maka jangka panjangnya bisa terjadi pembusukan dan itu bisa diamputasi. Makanya tidak boleh kenapa istri haid itu apa? Kita menggauli. Makanya dalam Islam kenapa 4? Boleh 4, nikah 4. Karena orang haid kan seminggu-seminggu. Kalau seminggu ganti yang kedua, seminggu ganti yang ketiga, seminggu ganti yang keempat, pas 4. Itu rahasianya, Pak. Ya. Bukan berarti nyuruh, bukan. Tapi itu saya kasih, kenapa kok 4? Enggak 5, enggak 6, enggak 7, enggak 8, enggak 9. Karena itu. Karena ada pernah bertanya, Ustadz, mohon maaf. Dulu saya ada pertanyaan ketika ngisi kajian di Jakarta. Ustadz, boleh nggak saya menikah alasannya karena istrinya haid? Tak boleh. Haram itu hukum. Tak boleh. Kalau tujuannya nafsu tak boleh. Ya, itu bisa apa? Bisa merusak. Ya, tapi kalau tujuannya menyelamatkan itu boleh. Tujuan menyelamatkan itu boleh. Kemudian yang berikutnya adalah yang haram lahmul khinzir, yaitu daging babi. Jelas tidak boleh. Daging babi tidak boleh dikonsumsi. Hukumnya haram. Kemudian qai'ul adami, muntahnya anak Adam. Muntah itu najis, Pak. Muntah itu najis. Wa bauluhu, dan kencingnya itu najis, kecuali bagi yang sakit. Jadi bagi bapak yang sakit, yang kemudian suka kencing-kencing, itu boleh pakai pempes. Dan itu kalau sering kencing-kencing keluar, maka itu karena itu penyakit, maka dihukumi boleh untuk tidak wudu lagi. Misalnya wudu keluar lagi, wudu keluar lagi, wudu keluar lagi, itu boleh pakai pempes. Karena itu penyakit. Kecuali kalau tidak sakit, ya. Makanya kenapa kita disuruh kencing jongkok supaya itu tidak mengandung penyakit. Karena bahayanya orang kalau nahan kencing, bahayanya kalau misalnya kencingnya tidak tuntas, itu efek jangka panjangnya bisa kena prostat. Bisa kena prostat. Maka sampai disampaikan, kenapa sih Nabi itu nyuruh minum? Minum itu kan gini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Diteguk sampai 3 kali gitu ya. Tidak langsung kok itu bukan kayak gitu ajaran Nabi. Itu supaya apa? Efeknya kencingnya tidak bau. Begitupun makan. Kenapa makan itu satu kayak gini ya, 3 apa namanya? 3 jari. Kecuali kalau sup. Ini adalah yang bisa untuk dicerna pencernaan kita. Ketika ini makannya benar dan kemudian dikunyah 33 kali, itu jangan efeknya adalah ketika dia atau kentut tidak bau.
Jadi kalau kentutnya masih bau, ee-nya masih bau, berarti belum ikut sunnah. Udah bisa coba Pak itu. Dan ini kan praktek, ini pernah diteliti oleh para ulama. Pernah jadi katanya kita mau ikut sunnah, jangan ikut sunnah yang enak-enaknya baik. Ikut tuh dari nol, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Kadang kita ini ngambil lah enaknya baik kan, sunnah ngambil enaknya baik. Kemudian waraji'ihi, kemudian dan ee-nya itu najis, ya. Kecuali dia bayi yang baru lahir. Bayi laki-laki yang baru lahir itu kencingnya cukup dibasahi seperti ini, maka itu sudah dianggap suci. Ya. Yang ketujuh adalah wadi. Yang berikutnya adalah wadi. Ada wadi, ada madhi, ada mani. Wadi itu apa? Adalah ma'un abyad, air yang berwarna putih, sakhinun, sedikit tebal, yakhruju ba'dal baul, yang keluar setelah kencing. Biasanya kalau kecapean, bapak itu kalau kecapean luar biasa, itu biasanya setelah keluar itu, pas waktu keluar kencing, tiba-tiba keluar cairan putih. Cairan putih itulah disebut namanya wadi. Apakah wajib mandi? Tidak, itu najis, ya. Cukup dibersihkan kemaluannya, kemudian wudu. Itu namanya wadi. Ya, itu namanya wadi. Maka dikatakan Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, ya, Sayyidah Aisyah ini istri Nabi yang paling kecil, Pak. Dilamar itu usia 7 tahun, baru digauli itu 9 tahun. Jadi dinikahi, dilamar, di khidbah itu ketika di Mekah. Dinikahi lagi ketika di Madinah. Jadi ketika rumah Nabi itu belum jadi, Abu Bakar mengatakan sudah bikin rumah aja sebelah sini. Waktu mau menjemput, mau ngambil Sayyidah Aisyah, mau nikah dengan Sayyidah Aisyah, waktu itu Sayyidah Aisyah sedang main ayunan, Pak. Ini namanya Nana. Dipanggil oleh maknya, kemudian disisirin maknya, kemudian kalau bahasa kita ya, dirapikan rambutnya itu, dipakai pakaian yang rapi. Tiba-tiba katanya ketika keluar ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, kaum Muhajir dan Ansor semua berkumpul. Semua berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan itu lamaran kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian Abu Bakar menerima. Kenapa? Untuk memperkuat dakwah, Pak. Kadang-kadang gitu, Nabi menikah ini itu perintah Allah, Pak. Bukan semata-mata menikah untuk memperkuat dakwah. Kadang kita ini enggak, ini untuk memperkuat dakwah, nikah lagi kan itu ya. Bukan. Nikah yang cantik lagi. Tidak ada itu kati, yang ada nafsu. Kalau memang nikah karena dakwah, nyari yang tua, ya. Usia 80 kan itu. Ini akhirnya dinikahi. Kemudian Sayyidah Aisyah diundang ke rumah Nabi, ya. Karena Sayyidah Aisyah waktu itu masih kecil, Nabi usia sudah 50 tahun, Pak, 52 tahun. Dicagili sama Sayyidah Nabi. Ya namanya ini anak-anak kan. Nah, Sayyidah Aisyah ngetuk pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Langsung Nabi mengatakan, "Qabilna. Kami nerima lamaran kamu. Udah habis itu nikah. Ketika usia 9 tahun menikah. Tapi ingat, Sayyidah Aisyah itu durasi intensitas bersama Nabi yang paling sering. Kenapa? Karena untuk kemudian Nabi ini mengajari Sayyidah Aisyah terutama dalam bidang fikih. Makanya Sayyidah Aisyah itu setelah peninggal Nabi, para sahabat semuanya bertanya kemana? Ke Sayyidah Aisyah. Ya karena paling sering dan paling mudah. Anak muda itu ingatannya tajam. Makanya semua apa yang ditengok ya terhadap Nabi itu dia hafal. Sampai dikatakan bukan hanya sekedar ilmu fikih, ilmu tafsir yang lain, sampai ilmu ansab, masalah nasab. Karena Abu Bakar itu pintar masalah nasab. Jadi kalau bapak ini misalnya nasabnya siapa? Fulan bin Fulan bin Fulan. Dicari ke atas ketemu, Pak. Sampai ke Rasulullah SAW. Nah itu Sayyidah Aisyah itu pakarnya di situ. Ya. Jadi salah satu istri Nabi yang sangat cerdas Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ini sambil saya ceritakan sejarah supaya tahu
sejarah para sahabat dan sahabiyah. Wa ammal wadi fa innahu yakunu ba'da dikatakan wa ammal wadi, dan adapun wadi itu fa innahu sesungguhnya dia yakunu ba'dal baul, itu keluar setelah kencing. Dari mana tahu Sayyidah Aisyah ini? Ya tahu dari Nabi. Informasi dari Nabi. Maka kemudian dikatakan fayaghsilu dzakarahu wa unsihi wa yatawadda wa la yaghtasilu. Maka di sini apa? Maka cukup bersihkan kemaluan kamu, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian berwudu, tidak perlu mandi. Kalau pakaiannya kena ya sudah, dicuci gitu saja. Itu namanya wadi. Kemudian yang berikutnya adalah madhi. Ada wadi, ada madhi. Madhi. Apa itu madhi? Ma'un abyad, air putih ya, lusjun, yang kental dia. Kalau tadi tebal, ini kental, agak kental. Yakhruju, yang keluar indat tafkir fil jima', ketika dia berpikir jorok, berpikir intim, itu madhi keluar. Au indal mulaibah, atau ketika main-main. Akan tapi apa? Wa qad la yash'uru al-insan yakhrujuhu, akan tapi tidak berpikir seseorang manusia itu tentang keluarnya. Wa yakunu minar rajuli wal mar'ati illa annahu minal mar'a al-aktsar. Ini di sini baik laki-laki perempuan keluar, kecuali perempuan itu lebih banyak, karena nafsu perempuan itu lebih tinggi, Pak. Saya enggak ada ibu-ibu. Jadi Nabi mengatakan, hadis riwayat Tabrani, nafsu laki-laki dengan perempuan, laki-laki itu 1, perempuan itu 9. Cuma bedanya kalau laki-laki nggak bisa ditahan, dia itu harus selesai kan, kalau perempuan tidak. Perempuan sekali dicolek dia itu 9 kali, Pak, ketenaganya, Pak. Ya, lalu itu hadis, Pak, bukan saya ngomong, hadis. Hadis. Makanya kenapa perempuan itu harus dikhitan. Khitannya itu dikit baik, nggak usah terlalu dalam. Walaupun banyak asosiasi bidan, asosiasi dokter itu tidak mau ngitan. Itu dihitan, Pak. Karena kalau nggak dihitan itu, mohon maaf, nafsunya itu meluap kayak orang-orang barat itu. Nah, cuma kalau ngitannya berlebihan, dingin dia, kasihan suaminya. Ini terjadi di Afrika, Pak. Loh, ini penelitian, Pak. Dulu saya ketemu beberapa profesor dari UNESCO. Kebetulan saya ngawani beliau, saya nerjemah di Sudan. Banyak ini ya kejadian waktu itu, kan ada nanti bab waktu itu ngaji bab nikah. Salah satu bab nikah itu yang tidak boleh, kriteria yang dinikahi itu adalah apa? Perempuan yang tertutup kemaluannya. Saya ini belum pernah tahu, Pak, perempuan yang tertutup kemaluannya di mana. Ternyata saya temukan di Sudan tuh banyak. Ada perempuan tertutup, memang tidak bisa. Nah, itu tidak boleh dinikahi karena nggak bisa memberikan keturunan. Kemudian dikatakan di sana, sampai ditulis di balai-balai besar, tidak boleh mengkhitan, tidak boleh mengkhitan. Saya tanya bagaimana? Yaitu dulu mengkhitannya orang di sana itu terlalu dalam. Makanya orang di sini katanya suka nikah. Jadi kalau orang-orang di Afrika itu, kalau rumahnya lantai 1 berarti 1. Kalau rumahnya 2 lantai berarti 2 isinya. Kalau rumahnya 3 lantai berarti 3. Jadi 1 lantai 1 istri, Pak. Ya. Beda lagi kalau di Nigeria. Ya. Oh, mantap, Pak. Semangat kalau bahas ini. Saya itu kan karena sekolah di sana. Jadi kalau kawan itu, Pak, itu enggak ada istrinya itu lebih dari enggak ada 1. Saya tanya, Nigeria bagaimana? Kalau Nigeria enggak, ini pakai tangga, Pak. Jadi ini suaminya di sini, ya, pakai tangga. Tangga 1, tangga 2, 3, 4. Kalau manggil pakai bel. Net 1, net. Net 2, net. Net. Ngaji. Ya. Ini benar, Pak. Saya tanya. Ya, tanya. Nak mau pindah ke Nigeria? Mau pindah ya? Ya, saya telepon, Pak. Pindah ke Nigeria. Ya. Jadi ini ya, apa namanya? Ini namanya madhi. Ya, namanya madhi. Dikatakan wa huwa najasun, ini najis.
Bittifaqil ulama, menurut kesepakatan para ulama. Ini kelihatannya sepele, Pak. Kadang-kadang tapi kita nggak bisa membedakan ini. Ini sepele, tapi kadang-kadang kita nggak bisa membedakan ini. Maka di sini dikatakan oleh para ulama illa annau idza asabal badan wajaba ghusluhu. Kalau ini terkena badan, maka wajib mandi dia. Kalau tidak, cukup dibersihkan kemudian mandi. Ya, makanya dulu ini berpengaruh, Pak. Kenapa sih dulu pernah? Ini kan saya khawatir ya. Ini sudah mulai diangkat mulai tentang Syiah ini di TV-TV ini, saya khawatir. Kalau nanti tidak bisa membedakan umat kita ini bahaya. Karena ada nikah mut'ah, kemudian diangkat nikah mut'ah. Jadi ini pernah nikah mut'ah ini terjadi dulu, Pak. Ini perang. Perang ini lama. Para sahabat ini itu sedang dalam perjalanan lama 2 bulan tidak ketemu istrinya. Makanya maksimal itu 40 hari, nggak ketemu istri itu 40 hari. 40 hari sampai 2 bulan itu maksimal. Maka karena Nabi nengok ini para tentara ini lemas, maka waktu itu diperbolehkan nikah mut'ah sebentar saja 3 hari. Habis itu diharamkan sampai hari kiamat. Diharamkan sampai hari kiamat. Tapi orang Syiah masih tetap ini pakai. Tidak boleh. Nikah mut'ah itu nikah kontrak itu. Jadi misalnya nikah, saya nikahin kamu 1 minggu, habis itu cerai. Habis itu seminggu udah selesai lepas. Tidak boleh, haram hukumnya itu. Haram. Itu dulu, Pak. Itu dulu. Maka ini saya khawatir semakin nanti diangkat orang yang tidak pernah membahas tentang masalah kajian firqah, kajian apa? Kajian tentang sekte-sekte yang baik itu yang benar mana yang salah, saya khawatir nanti terbawa. Itu akan terbawa. Apalagi nikah mut'ah itu kan orang senang. Ya. Nikah mut'ah itu orang senang ya. Baik kalau bulan 6, 7, 8 itu kalau ke puncak banyak itu. Kalau puncak itu sekarang ramai, pindahlah ke Jawa Barat. Nah, itu baik. Tapi sekarang pindah lagi ke Thailand. Ya, makanya butuh apa didakwai. Ada lagi yang versi baru namanya, saya lupa ya. Terakhir kemarin saya diundang ketika ke Mekah itu ada satu nikah, saya lupa namanya nikah apa. Itu karena sibuk di luar, akhirnya melegalkan nikah itu. Nggak balik-balik, lama nggak ketemu istrinya. Itu ada terbaru itu, Pak. Saya lupa. Nanti insya Allah kalau ingat saya sampaikan. Banyak kajian sekarang ini, banyak sekali kajian-kajian yang baru. Kemudian dikatakan di sini, maka dikatakan wa idza asaba sawb iktafa fihi birrash fil ma. Apabila terkena baju, cukup pakai air dituang di tangan, diginikan. Ya, sambil digosok dikit kayak gini, itu sudah bersih, Pak. Itu sudah tidak apa-apa. Maka dikatakan di sini dari Ali radhiyallahu an. Ya, Ali radhiyallahu an ini istri daripada Sayyidah Fatimah. Ali, Pak, itu pas mau nikah dengan Fatimah, Nabi mengatakan, kalau kamu nikah dengan anak saya, jangan nikah dengan yang lain. Anak Nabi nggak ada poligami, Pak. Anak Nabi tidak ada yang dipoligami, tidak ada. Makanya Ali sampai wafatnya Fatimah baru dia nikah. Jadi kan itu. Jadi Fatimah Ali ini, Ali bin Abi Thalib masuk Islam ketika usianya 13 tahun. Cerdas sekali Mang Ali ini. Tapi Ali ini orang tidak mampu, Mang. Ali tidak mampu. Jadi dikatakan ketika Rasulullah itu ada pembagian ghanimah ketika perang Badar, karena Rasul dapat banyak. Saking melasnya Sayyidah Aisyah ini, kalau giling gandum itu, ini tangannya kapalan. Ali menangis, kasihan. Ali bisik-bisik, bisa nggak minta bagian ghanimah dari perang Badar? Karena banyak ghanimahnya itu. Sayyidah Aisyah sowan ke rumah Nabi. Nabi itu kalau disowani Sayyidah Fatimah, itu Fatimah dikasih kursi sendiri, Pak. Kursi di bawah Nabi. Saliman dicium. Sayyidah Fatimah itu kalau ketemu Nabi dicium tangannya, Pak. Makanya nyium tangan orang tua itu sunnah hukumnya. Sayyidah Fatimah dicium keningnya. Dicium. Itu ada hadisnya itu. Ya. Kemudian setelah itu bertanya, ya Rasulullah, kan ada pembagian ghanimah. Kira-kira bisa nggak disisakan saya sedikit untuk supaya saya ada pembantu khadimah? Atau apa? Atau yang dibelikan mesin ini baru. Rasulullah terdiam. Besok saya kasih kabar ya.
Kemudian Nabi mengatakan apa? Besoknya Nabi, mau nggak saya kasih satu hal yang itu lebih baik daripada ini, lebih baik dari khatimah, bahkan dunia dan isinya. Mau ya Rasulullah? Apa itu? Setiap hari zikirlah kau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Akhirnya menangis Sayyidah Fatimah, tidak jadi minta, Pak. Bahkan dikatakan itu kita ini masih mending. Kalau ada yang sedikit lagi, belum ya? Belum, masih lama. Kalau kita ini sudah bisa ganti baju, itu sudah luar biasa, Pak. Sayyidah Fatimah ini sama Ali kalau sholat gantian pakai bajunya, Pak. Jadi kalau Sayyidina Ali ini pernah selesai sholat pulang, Pak, buru-buru pulang. Kan ditanya, mau nggak zikir dulu? Diikuti kan? Akhirnya besoknya diikuti lagi, sampai 3 kali diikuti. Tanya kenapa? Karena baju yang mau saya pakai untuk sholat ini dipakai si Sayyidah Fatimah. Jadi sebenarnya bapak punya baju 2, 3, 4 itu sudah banyak. Tidak perlu lagi lah nak banyak numpuk baju. Kayak hisapnya lamunian, dihisap malaikat. Kenapa kau baju ini nggak pakai, baju ini nggak pakai? Hisapnya lamunian. Jadi apa? Jadi Ali ini, bayangkan Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW. Jadi kita ini makanya banyak bersyukur, banyak bersyukur. Kan bisa saja kan Rasulullah sebagai khalifah, kamu naik baju kuda-kuda, kan bisa baik kan? Tapi itu dilakukan oleh Rasulullah. Itu Ali bin Abi Thalib. Makanya sampai dikatakan saking cerdasnya Ali bin Abi Thalib, Nabi sampai mengatakan apa? Ali itu babul ilm wa ana madinatul ilm. Ali itu pintunya ilmu, saya itu adalah kotanya ilmu. Jadi kalau mau masuk gerbang ilmu itu lewat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan kuntu rajulan madza'a. Ali ini adalah laki-laki yang suka keluar madhi. Ada mengatakan sehari itu Ali itu sering sekali, Pak, beberapa kali keluar air madhi. Makanya kan ada cerita dalam manaqib. Ada yang baca sering manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Di halaman berapa itu ada di semana Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah sehari itu sampai 40 keluar. Sampai saking seringnya keluar akhirnya dipakai selang. Itu maksudnya apa? Diganggu oleh syaitan. Diganggu oleh syaitan. Habis itu dibisikkan, kamu nggak usah lagi ibadah. Kamu syaitan, tidak mungkin Allah itu nyuruh berhenti ibadah. Tidak akan mungkin. Nah, ini dikatakan Ali kuntu rajulan madza. Saya ini laki-laki yang suka keluar air madhi. Fa umirtu rajulan ayyas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada Nabi karena malu. Ali malu. Maka limakani ibnatihi fasa'alah. Waktu itu di tempat anaknya, kemudian bertanya, faqala tawaddo'a wagsil dzakaraka. Cukup berwudu, ya, dibersihkan kemaluannya, kemudian berwudu. Itu ketika keluar madhi. Kemudian yang berikutnya mani. Jadi ada wadi, ada madhi, ada mani. Mani itu najis apa tidak? Para ulama mengatakan annahu thahirun. Dia adalah suci. Kalau mani itu najis, kita najis galau, Pak. Kita najis galau. Mani itu suci. Makanya dikatakan kan di antara bangkai yang boleh dimakan itu adalah bangkai manusia, kan boleh itu, halal bangkai manusia itu. Cuma dia tidak boleh dimakan karena apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran walaqad karramna bani Adam. Maka kami muliakan anak cucu Adam. Kan bangkai manusia itu suci, Pak. Kalau nggak suci kita nyentuh, batal wudu kita. Suci bangkainya itu. Cuma tidak boleh dimakan. Makanya kanibalisme hukumnya haram. Kanibalisme hukumnya haram. Itu adalah air mani. Lakinna yustahabbu wasruhu idza kana rutban. Nah ini nih perlu diperhatikan. Sunnah hukumnya mandi ketika dia belum kering, Pak. Kalau sudah kering ya sunnah, tapi tidak begitu sunnahnya. Jadi kalau masih basah itu ya langsung buru-buru mandi. Ya walaupun sebenarnya istirahat dulu boleh. Istirahat dulu itu boleh. Makanya hikmahnya kenapa kok ada mandi besar? Orang mohon maaf kalau habis keluar air mani kan capek deh itu. Makanya kenapa disuruh mandi besar? Karena ini kan pori-porinya sedang naik, ya sedang apa? Terbuka. Ketika ini mandi, pori-porinya ini karena terbuka dia segar. Makanya semangat lagi.
Makanya dia semangat lagi, itu hikmahnya. Kenapa disuruh mandi? Maka dikatakan wa farakahu in kana yabisan. Kemudian dikerik ketika dia itu kering. Dikerik. Faraka itu artinya kerik. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kuntu afraka al-mani. Saya ini mengerik air mani itu min thawbi Rasulullah SAW, dari pakaian Nabi, dari kain Nabi. In kana yabisan, karena dia itu kering. Wa aghsalahu in kana rutban, dan kemudian saya menyucinya kalau dia itu masih basah. Jadi air mani kalau dia nempel ke sarung tidak apa-apa. Kalau dia kering ya sudah dikerik baik. Dikerik baik, itu tidak apa-apa. Cuma kadang-kadang nih, ini yang penting. Ini kan sepele. Kita tahu ini bagaimana ini? Ini suci apa tidak? Ya, sama istrinya kan khawatir. Oh, ini dipukul saja, ini tidak suci. Akhirnya dicuci, kan habisin sabun. Jadi ini untuk hati-hati. Kadang-kadang gini, hal-hal yang sepele seperti ini kadang-kadang kita lupakan. Boleh jadi nih, Allah murka kepada kita bukan masalah yang besar-besar, karena cara kita mandi yang salah, karena cara wudhu kita yang salah, karena cara ibadah kita yang salah. Boleh jadi karena yang kecil-kecil itu. Kadang-kadang kita ini meninggalkan yang kecil-kecil, memikirkan sesuatu yang terlalu besar. Kan gitu kan? Sekarang kan berbicara perbandingan agama, berbicara ini. Yang kecil-kecil tidak bisa. Betul apa tidak? Sekarang yang perlu kita benahi kan yang kecil-kecil. Kadang banyak yang kecil-kecil ini kita ini lupakan. Disitulah boleh jadi Allah murka. Bukan yang karena besar-besar, karena yang kecil. Maka di sini dikatakan rawahu Daruqutni, hadis riwayat Imam Daruqutni wa Abu Awana wal Bazzar. Abu Awana wal Bazzar. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Baul wa rauthun ma la yu'kal lahmahu. Di sini adalah kencing, kemudian kotoran hewan yang kira-kira itu tidak kita makan dagingnya. Ya, jadi kotoran kencing itu hukumnya najis. Kemudian berikutnya sedikit lagi karena sudah isya. Yang berikutnya adalah khamru, arak, minuman keras, haram itu. Itu najis. Khamr itu najis. Jadi kalau kena ini apa? Kena pakaian, kena sarung dicuci, Pak. Karena dia najis. Apa dasarnya? Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras, wal maisir dan judi, wal ansab wal azlam, kemudian undian, itu rijsun, najis, hukumnya min amali syaitan, itu hukumnya adalah apa? Dari perbuatan syaitan. Sama kayak orang main apa sekarang yang lagi rame forex atau apa, itu kan nengok mana kartu tinggi itu apa dia bayar, kalau rendah dia tidak beli, kan gitu kan. Ini judi, ini hukumnya nggak boleh, itu haram hukumnya. Kemudian al-kalbu, yang terakhir adalah al-kalbu, yaitu apa? Yaitu adalah anjing. Para ulama sepakat najasun wa yajibu wasluhu ma wuligha fi sab'ati marrat, wajib dibasuh ya sampai 7 kali ketika itu ada yang apa? Dijilat oleh anjing, ya. Hadza Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada isya dengan tanya jawab ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.